Selamat sore Ibu. Masih ingat dengan saya? Masih, Suster Rini Iya, kan? nama saya Rini Yolanda Sitorus dari Stika Santa Elizabeth Medan. Kemarin kita sudah bercerita sedikit banyak tentang apa saja keluhan Ibu dan mengenai keluarga ya kan? Iya, Janji kita Suster. hari ini kita akan membicarakan tentang penyakit Ibu yang sekarang yaitu diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau biasa kita sebut penyakit gula. Nah, jadi di sini diabetes mellitus itu adalah penyakit gangguan metabolisme kronis yang ditandai dengan peningkatan glukosa darah atau kadar gula dalam tubuh. Nah, ini disebabkan karena ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan insulin dalam tubuh kita. Insulin dalam tubuh dibutuhkan untuk memfasilitasi masuknya glukosa ke dalam sel darah. Bisa Ibu lihat seperti gambar yang sudah saya berikan pada Ibu ya. Iya, Kemudian Suster. ada terdapat dua jenis diabetes mellitus ini. Yang pertama diabetes tipe 1 yang memerlukan insulin dan terjadi biasanya pada anak-anak dan pengobatannya memerlukan suntikan insulin. Sedangkan yang kedua, diabetes mellitus tipe 2 tidak tergantung pada insulin dan biasa juga terjadi pada orang dewasa yang biasa dikontrol dengan olahraga, diet dan obat anti diabetes. Apa sih penyebab diabetes mellitus ini? Sebenarnya untuk penyebab dari diabetes mellitus ini tidak pasti. Diabetes mellitus ini timbul karena pankreas kita dalam tubuh kita tidak menghasilkan atau terlalu sedikit menghasilkan insulin sehingga kerja insulin dalam tubuh kita tidak normal. Kemudian apa yang menjadi faktor resikonya yaitu mempunyai penyakit keturunan diabetes, misalnya orang tua kita dulu ada penyakit diabetes seperti itu. Kemudian kegemukan atau obesitas, jarang berolahraga, kemudian kadar lemak darah yang tinggi dalam tubuh kita. Kalau kita misalnya menderita diabetes, apa saja gejalanya? Yang pertama, biasanya air kencing atau saat kita buang air kecil, jumlahnya lebih banyak pada siang dan malam hari. Kemudian rasa lapar dalam tubuh kita itu semakin tinggi, kayak lebih mudah lapar, kayak berat badan kita menurun padahal kita tetap makan. Dan biasanya lebih mudah merasa lemah, lesu. Kemudian yang menjadi komplikasinya ini nanti kalau misalnya berkepanjangan yaitu kehilangan kesadaran, stres, susah tidur, infeksi dalam mulut dan gusi, tekanan darah tinggi, kerusakan ginjal, bahkan sampai penyakit jantung. Maka dari situ kita harus menjaga pola makan kita, menjaga pola hidup kita agar lebih sehat. Apa saja cara menjaganya? Yang pertama, kita harus memeriksakan kesehatan paling tidak 1 tahun ada sekali ya kan Bu, ke puskesmas terdekat juga bisa. Kemudian kita periksa ke laboratorium untuk cek darah, apakah batas gula kita normal atau tidak, seperti itu. Nah, yang seperti yang kita tahu, jika menderita diabetes mellitus kan biasanya luka yang diderita lama sembuh. Maka dari situ harus sering diperhatikan apakah luka kita ini sudah mulai sembuh atau tidak, maka harus dirawat. Kemudian berolahraga secara teratur dan mengurangi berat badan. Yang menjadi kunci sehat pada penderita diabetes ini, yang pertama, diet sehat, yang kedua, olahraga, yang ketiga, hindari stres, itu sangat penting. Yang keempat, cek kadar gula darah secara teratur. Nah, misalnya ada posyandu kan bisa kita ikuti untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Kemudian menghindari terjadinya luka. Kita harus bisa mengurangi makanan-makanan yang mengandung gula tinggi, makanan-makanan manis, seperti itu ya Bu. Nah, sejauh ini sekian yang saya jelaskan. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Sudah paham, Suster. Baiklah, eh, bila Ibu sudah mengerti, boleh diulangi sedikit apa yang bisa Iya, Ibu Suster. pahami dari yang sudah saya jelaskan? Penyakit gula tadi ada dua jenis. Tipe yang satu memerlukan Iya, suntik benar. insulin. Dan Terus, Bu? yang kedua bisa dengan obat atau dengan berolahraga. Terus tandanya itu biasanya banyak kencing, banyak makan, dan banyak minum. Kalau misalnya ada luka yang lama sembuh, lalu untuk cara mengatasinya bisa dengan olahraga dan rajin memeriksa gula atau mengecek kesehatan yang lain, Suster. Oke, jadi saya rasa Ibu sudah memahaminya dan saya harap Ibu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, Ibu. Baiklah, sekian yang saya bisa sampaikan hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya Ibu. Terima kasih ya, Semoga Suster. sehat selalu dan semoga kita bisa bertemu lagi lain hari. Terima kasih, Selamat Ibu. sore, Suster.
ya, suster.